Selamat datang di program Doktor Ilmu Lingkungan. Ya, kita ketemu di prodi yang luar biasa. Ini betul-betul prodi yang luar biasa. Ya, karena kita akan belajar banyak mengenai hal-hal yang terkait dengan lingkungan, dan saya yakin kalau nanti akan banyak yang bisa kita belajar. Sebentar. One minute. Ya, baik. Jadi ini ada berapa orang ya semuanya yang mahasiswa baru? 11, Bu. 11 ya, ada 11 orang, alhamdulillah ya, dengan berbagai latar belakang pasti ya. Sudah punya judul-judul begitu di apa yang menjadi bayangan Bapak Ibu akan diambil sebagai judul disertasi? Sudah ya? Sudah. Ya, bagus. Wah, tinggal nulis berarti sebentar lagi selesai. Ya, sudah ada judulnya. Jadi sebentar lagi selesai sudah. Jadi nanti bisa lulus tepat waktu semua dalam waktu tidak lebih dari 3 tahun ya. Oke? Oke, ya. Amin ya. Baik. Ya, izinkan saya share ya bahan yang sudah saya siapkan sebentar. Tunggu sebentar. Ya, jadi saya akan akan paparan mengenai apa yang harus dipersiapkan ya ketika Mas dan Mbak ini menulis disertasi. Stages in doing dissertation ya. Jadi tahap-tahapan yang dilakukan ketika menulis disertasi. Ini jadi paparannya sebetulnya aslinya punyanya Bu Bevaula Kusumasari, teman saya di asosiasi IAPA ya. Beliau itu teman baik saya ya, tapi kemudian ini saya tidak akan menghilangkan nama beliau ya, dan saya tidak akan mengganti karena itu asli. Saya tidak boleh menghilangkan nama beliau. Tapi ini sudah saya modif sebetulnya. Ya, sudah saya modif sehingga mudah-mudahan nanti akan memberikan gambaran ya kepada Bapak Ibu, Mas dan Mbak sekalian, kira-kira apa yang harus dipersiapkan ketika menulis disertasi. Ini mungkin ada yang program by research, ada yang by course ya. Betul? Iya, betul. Ya. Apapun itu, by course atau by research, tetapi kalau itu program doktor, itu tujuan utamanya adalah menulis disertasi. Betul ya? Ya, jadi karena heavy ke research, ke menulis begitu kan. Jadi mata kuliah ada tapi kan sangat minimal. Ya, sangat minimal, tapi berdasarkan latar belakang Bapak Ibu sekalian, ya ini kita sekarang bertemu di program Doktor Ilmu Lingkungan, program yang merupakan kesatuan dari berbagai ilmu. Jadi mahasiswa yang masuk ke DIL itu kan dari sangat bervariasi, ya, dari yang mulai ada yang dari jurusan bahasa Arab, ada dari jurusan dakwah, ada jurusan bahasa, sampai ke teknik mesin, ada yang dari kedokteran gitu ya, biologi, MIPA, perikanan, kelautan. Semuanya ada. Ya, ada wira swastawan, ada politikus, ya, pendidik, semua ada di DIL karena memang ilmunya adalah ilmu yang merupakan ilmu gabungan, ya, antar bidang. Nah, sekarang apa yang kita mohon maaf, ini hari ketiga saya ngantor beneran gitu, ya, karena saya barusan cuti besar untuk haji. Ini suaranya masih belum sempurna karena saya bukan unta,
sehingga ketika di tanah suci itu saya kena batuk, ya, dan batuknya cukup parah. Ini nanti saya mau ke dokter lagi nih, kok sudah 2 minggu belum belum hilang-hilang. Baik, jadi ada beberapa tahapan yang harus kita persiapkan. Yang pertama ada stage 1, itu adalah think about doing PhD, ya. Apa yang kita pikirkan ketika kita mengambil program doktor. Nah, yang pertama-tama adalah clarify your real reasons for doing this degree, ya. Bapak Ibu harus betul-betul paham, ya, alasan sebenarnya ketika Bapak Ibu mengambil program doktor ini. Ya, dan doktornya adalah doktor ilmu lingkungan. Jadi clarify your reasons, ya. Jadi betul-betul Bapak Ibu menginternalisasi, ya, self talk gitu, ya, self talk. Kira-kira alasan mengambil doktor ini apa? Saya sayangnya nggak punya daftar namanya, ya. Bagaimana? Oh, sebentar, di chat, ya. Di chat ada daftar namanya pasti ini. Kok nggak ada, ya? Oh, nggak ada. Participants. Participant people. Ya. Oh, ada Pak Mirza. Ada Pak Mirza kah? Iya, Ibu. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Pak Mirza. Nah, Pak Mirza, kalau saya tanyakan, apa alasan Bapak mengambil doktor ilmu lingkungan ini, Pak? Baik, Ibu. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf saya belum bisa on cam, ya, Ibu, ya. Karena ada jaringan di rumah saya. Jadi yang pertama, alasan kenapa mengambil ini karena opportunity, ya, Ibu, ya. Jadi kesempatan di mana saya merupakan salah satu mahasiswa dari PMDSU di bawah bimbingan Prof. Naning. Jadi fast track ini merupakan kesempatan saya untuk eksplorasi lebih jauh mengenai ilmu paleolimnologi yang mana masih jarang digunakan di Indonesia. Itu yang pertama mengenai opportunity. Nah, yang kedua, ya, alasan kenapa saya mau melanjutkan hingga tingkat doktoral adalah dari kajiannya, Ibu. Jadi dari sisi keilmuannya, di mana hal yang akan dibahas ini kan jauh lebih kompleks, ya. Tidak, saya ketika S1 kan biologi hanya membahas mengenai aspek biota saja. Nah, kemudian ketika S3 ini nanti akan berbicara mengenai faktor biota, kemudian faktor parameter fisika kimia, kemudian menyentuh ke sosial masyarakat, yang mana ini merupakan suatu keterbaruan saya dalam keilmuan ini, gitu. Jadi itu membuat saya tertarik untuk kemudian melanjutkan hingga program doktoral ini dan mengambil chance di bawah bimbingan dari Prof. Naning. Seperti itu, Bu Artuti. Baik, berarti PMDSU yang nasional apa yang Undip, Pak? Yang nasional, Bu. Tahun berapa masuknya? Untuk tahun masuknya itu baru 2021 kemarin. Kalau untuk ya doktoralnya tahun ini. Dari master, ya, berarti, ya? Iya, benar. Yang ini, ya. Oke, Mas Mirza. Ada beberapa memang mahasiswa PMDSU. Oke, baik, terima kasih. Oh, ada Mbak Velma ini, ya? Mbak Velma ada. Halo, Mbak Velma. Ya, maaf tadi wajahnya saya agak lupa, tapi lihat namanya saya nggak akan lupa. Karena Mbak Velma ini dulu diantar ibunya ketika masuk S2, saya ingat betul. Ya, masuk ruangan saya itu dengan ibunya. Ya, jadi saya ingat masuk ruangan, terus kita bercakap-cakap, itu ya Mbak Velma, ya? Ya, Mbak Velma sekarang di mana, Mbak Velma? Saya di UTRIS, Bu. Oh, baik, ya. Jadi ngajarnya lingkungan juga, Mbak Velma? Ngajarnya lingkungan, tapi prodinya arsitektur. Oh, gitu. Ya. S1-nya dulu apa? S1-nya teknik lingkungan. Oh, oke, baik. Yang penting itu adalah kalau nanti Mbak Velma sudah ngambil lingkungan, berarti karya-karyanya Mbak Velma, tulisan-tulisannya itu harus yang lingkungan semua, nggih? Iya. Mbak Velma, ya. Mudah-mudahan sudah itu, ya. Baik. Terima kasih Mbak Velma. Jadi sampai ketemu lagi, ya. Ya, kemudian Mas Yusman Rahim ada? Adakah? Karena ini nggak ada di foto Bapak, Ibu. Nggak ada namanya.
sehingga saya hanya melihat dari daftar people saja. Pak Mulyadi, ada Pak Mulyadi? Ada Bu, ada Prof. Oh, ini yang baju hijau ini ya. Baik Pak Mulyadi. Apa kabar Pak Mul? Sehat Prof, sehat. Ya, ada di mana Bapak ini? Pak Mul ada di mana? Di Penajam Prof, Balikpapan. Oh, Penajam. Di calon ibu kota kah? Ah, benar Prof. Ah, ya ini. Wah, ini kita mempunyai teman dari IKN ya. Siap Prof. Nah, berarti 17-an kemarin di IKN ya Pak? Iya benar Prof, di Penajam. Saya belum Prof Pak, saya tuh males ngurusnya. Betul itu. Betul. Saya sudah punya jurnal Scopus indeks saya sudah 4. Ya, sekarang karena sudah dimarah-marahi terus akhirnya saya ngurus. Ya, ngurus GB saya. Ya, jangan diurus saya ya, jangan diurus saya. Untuk kenaikan pangkat itu saya males sekali ngurus berkas-berkasnya. Ya, tapi sudah jalan sekarang, sudah jalan dan nilai saya sebetulnya sudah berlebih. Ya, oke, baik. Jadi masing Pak Mulyadi alasannya apa Pak? Mengambil PhD? Ya, kalau saya pribadi kalau alasan secara keilmuan karena memang saya bergelut dan berkecimpung di dunia kesehatan lingkungan sehingga kalau secara akademis saya dosen Bu, jadi satu hal yang wajib sebenarnya S3 untuk mencapai gelar tertinggi yaitu guru besar harus doktor dulu seperti itu Bu. Betul. Mengajar di mana Pak? Di Poltekkes Ternate Bu. Poltekkes? Ternate. Iya, Ternate. Oh, tapi ya, kenapa Ternate. Bapak di Penajam? Ini kan lagi tugas belajar Bu, jadi pulang dulu ke rumah mertua. Ini di rumah mertua ini Bu. Oh, kalau Ya, banyak sendiri kok nggak dipulangin? Kenapa Bu? Kenapa nggak pulang ke rumah sendiri juga? Sudah kemarin Bu, jadi ini sama istri di sini. Oke, baik. Oh ya, baik ya. Ternate ya Pak, tempat yang indah. Ada Gunung Gamalama. Ya, Ya. Gunung Gamalama, betul ya. Ya, saya pernah sekali. Ya, baik. Benar. Baik. Jadi ini Bapak Ibu, ini Mas dan Mbak ini masing-masing mempunyai alasan ya. Why am I doing this ya? Kenapa mengambil program PhD ini? Nah, ini yang alasan itu yang menjadi reason kenapa Bapak Ibu ada di sini. Nah, yang kedua, what motivate you to undertake a PhD study and what is your goal gitu ya. Jadi kenapa Bapak Ibu mengambil studi ini dan apa tujuannya? Nah, itu yang juga menjadi hal yang memotivasi Bapak Ibu sekalian, dan itu mudah-mudahan selalu menjadi hal yang dijadikan pedoman begitu ya. Jadi apa yang menjadi what motivate you to undertake a PhD itu apa? University policy ya. Jadi kebijakan universitas atau personal need ya. Ada kebutuhan personal atau ada inspirational lecturer ya. Mungkin ada dosen Bapak Ibu dulu ya di S1 maupun S2 yang memotivasi untuk mengambil program PhD ini gitu ya. Nah, ini merupakan program doktor ini merupakan struggling event ya. Jadi merupakan hal yang harus Bapak Ibu perjuangkan gitu ya. Jadi struggling event, struggling moment, apa yang harus dilakukan dan apa yang dihadapi. Jadi ketika mengambil PhD ini, maka ada hal yang harus Bapak Ibu lakukan sebagaimana tadi sudah kita bahas, bahwa kita harus menulis disertasi ya dalam program doktor ini. Jadi yang pertama-tama selalu ada ditanyakan apa kebaruan gitu ya, pasti itu ditanyakan. Doktor itu harus membuat sesuatu yang baru.
Kalau S1 itu menguji teori. Ya, teori ini mengatakan begini, coba di lapangan benar nggak gitu ya. Skripsi to script ya, hanya melihat di lapangan, mencocokkan antara teori dengan fakta. Kemudian tesis ya, S2 tesis. Itu sudah mulai mempertanyakan, ada tesa, antitesa, tesa, antitesa. Ingat ya teorinya Derrida ya tentang kesalahan atau perkembangan ilmu. Jadi sesuatu yang lama dianggap salah karena ada perkembangan hal-hal yang baru, new knowledge, ya, new concept gitu ya. Ini new knowledge yang new concept yang kita kejar begitu ya untuk perkembangan ilmu. Dan ini kemudian dilakukan dengan writing literature review. Nah, writing literature review itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Ya, sangat penting. Jadi ini Bapak Ibu kalau sudah menemukan topiknya, ya topik yang akan ditulis, itu kejar terus literature review-nya. Kejar terus ya. Nah, literature review itu kalau misalnya ditulis, ya jadi misalnya saya menulis tentang topik saya itu tentang coastal policy. Ya, banyak penelitian saya itu tentang coastal policy. Nah, berarti saya harus mencari topik yang terkait dengan coastal policy, such as misalnya abrasi, gitu ya. Abrasi atau bencana alam di kawasan pesisir. Nah, itu topik itu yang kemudian saya kejar. Gitu. Saya cari, ada beberapa software yang bisa digunakan untuk mencari literature review terkait dengan topik tersebut. Nah, nanti itu dikumpulkan, kemudian dikelompokkan, bisa ada pengelompokan nanti ya kalau mencari itu nanti abrasi terkait dengan bencana alam, nanti ada bencana alam terkait dengan undang-undang, bencana alam pesisir, bencana alam dengan pesisir, bencana alam pesisir kaitannya dengan pembangunan, bencana alam pesisir kaitannya dengan green belt, apapun, atau bencana pesisir kaitannya dengan mangrove gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu silahkan kelompokkan, dan itu sebetulnya sudah bisa jadi satu artikel ya. Jadi satu artikel misalnya bibliometrik itu hanya mengelompokkan ya, bukan hanya sih, karena itu juga membutuhkan dengan topik Bapak Ibu itu sudah bisa dikelompokkan gitu. Ya, kelompokkan, ketimbang ditulis itu sudah bisa. Jadi untuk menulis artikel yang menjadi persyaratan ujian atau kelulusan doktor, jangan menunda-nunda. Jangan menunggu sampai nanti nulisnya kan nanti kan saya belum penelitian lapangan nih, kan belum ada hasilnya, belum saya analisis nih. Jangan menunggu terlalu lama. Ya, mulai saja sekarang ini sejak awal sudah literature review, dan Bapak Ibu, Mas dan Mbak sudah bisa menulis artikel. Ya, saya sekarang tahun ini ada 3 penelitian dan artikelnya sudah ada 2. Ya, jadi begitu proposalnya jadi ya, begitu proposal ada, sudah punya bayangan nanti akan nulis proposal topiknya ini gitu. Itu sudah langsung bisa bikin artikel. Gitu. Misalnya ya yang sekarang kami lakukan itu tentang pulau-pulau kecil di Karimun Jawa. Ya, jadi bukan Karimun Jawa besarnya, tapi pulau-pulau kecil yang lain, karena kalau tulisan tentang Karimun Jawa itu kan satu kepulauan, tapi ada pulau yang terbesar namanya Karimun Jawa. Nah, itu sudah banyak yang nulis. Jadi saya cari-cari gitu ya, pulau yang belum banyak tulisan tentang itu. Nah, ada banyak pulau di sana, dan saya menulisnya tentang Pulau Nyamuk. Ya, Pulau Nyamuk saya pernah ke sana ya, sehingga ada ketemu masyarakat, lihat situasi dan sebagainya. Jadi ketika proposal itu jadi, itu kemudian kami itu sudah bisa bikin artikel tentang elektrifikasi di Nyamuk gitu. Ya, jadi walaupun topiknya adalah tentang KKLD ya, kawasan konservasi laut gitu ya. Jadi bagaimana Balai Taman Nasional Karimun Jawa itu membuat zonasi kawasan-kawasan yang di Pulau Nyamuk itu mana yang boleh ditangkap ikannya, mana yang enggak dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi ketika saya ke sana ada penelitian saya terkait dengan Pulau Karimun Jawa.
kaitannya dengan pembangunan wilayah begitu, saya pergi ke nyamuk dan wah ini bisa jadi tulisan nih karena belum ada yang nulis tentang nyamuk ya, masih sangat minimal tulisan tentang pulau nyamuk. Nah, saya lihat di sana, oh ini ada listriknya ya, listriknya itu mereka menggunakan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Waktu saya ke sana itu belum berhasil PLTS-nya. Nah, tahun ini ketika kami ke sana itu sudah ada perkembangan ya yang membahagiakan. Nah, tapi artikel saya tentang sekarang ketika listrik itu sudah pada tahapan yang lumayan baik saat ini itu nanti untuk artikel nanti. Artikel saya yang sudah jadi, artikel kami yang sudah jadi itu tentang PLTS saja. PLTS di pulau-pulau kecil, fokusnya di Pulau Nyamuk. Jadi sudah bisa jadi satu artikel untuk International Conference. Ya, jadi sudah bisa. Jadi Bapak Ibu jangan nunggu-nunggu nanti gitu ya. Jadi nulisnya itu langsung. Struggling moment itu termasuk tentu saja struggling how to write ya. Jadi writing itu yang ini maaf layarnya cukup besar ya, di Bapak Ibu bisa mudah membaca nggih? Bisa Bu. Ya, bisa. Oke, nggih. Jadi itu ya. Jadi struggling writing literature review itu termasuk dari struggling moment yang harus kita jalani begitu. Nah, yang berikutnya adalah ya how do I keep myself motivated ya. Bagaimana supaya kita itu terus termotivasi gitu untuk menulis. Tadi jangan lama-lama. Nulisnya kalau bisa 6 semester sudah lulus ya. Ya walaupun batas studi untuk doktor itu adalah berapa tahun tadi sudah dijelaskan Pak Budi nggih? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun yang disarankan, tapi batasnya yang diizinkan oleh Undip 7 ya. 7 tahun. 7. 7 bukannya untuk S1 Mbak? 7 tahun ya, 7. Oh. 5 Bu. Ya, kemarin ada yang lulus 3. Yang berubah, mohon maaf. Saya dulu Kaprodidil sebelum Pak Budi ya, tapi saya belum keep up dengan peraturan-peraturan yang terbaru yang saya yakin tadi sudah dipaparkan Pak Budi. Nah, having good reasons for doing it and consistently reminding yourself of them. Jadi alasan-alasan ketika kita mengambil program doktor ini itu harus kita keep in mind gitu ya, kita harus ingat-ingat terus gitu. Dan having a topic which grabs you. Kita harus mempunyai topik yang menarik perhatian kita. Jangan menulis tentang topik yang kira-kira kayaknya kita bete, kayaknya kita males gitu nulis tentang itu. Jangan, jadi cari topik yang kira-kira yang pasti menarik untuk kita, sehingga kita tidak akan bosen uplek-uplek topik itu selama beberapa tahun ke depan. Ya, jadi harus sesuatu yang menarik gitu. Nah, kemudian having a rich network of contacts ya. Nah, ini kita harus membangun ini jaringan ini, ya. Tuti, maaf mic-nya belum di-on-kan. Oh, ini harus sendiri. Oh, paparannya hilang ya? Ya hilang. Mungkin sinyalnya Bu Tuti lagi down. Aduh. Bentar, saya ambil lagi. Apa ya, nggak bisa, sebentar. Tunggu. Oke. Kenapa nggak bisa?
tulis aja. Nah, sebentar ya, tunggu sebentar. Baru berproses dia. Nah, ini ya, yang slide yang kelima. Having a rich network of contacts. Ya. Jadi kita memang harus mencari contact person ya, di yang terkait dengan topik kita. Entah itu terkait di lokasinya atau terkait dengan topiknya. Seperti penelitian saya tahun yang lalu itu adalah tentang oil spill, ya, tumpahan minyak di Pulau Bintan. Saya tertarik menulis itu karena memang topiknya menarik dan karena kebetulan ada mahasiswa MIL yang rumahnya di sana gitu ya. Jadi bimbingan saya itu rumahnya di sana. Jadi saya merasa yakin wah enak ini nanti kalau saya tidak bisa di lapangan ada yang bantuin gitu ya. Nah jadi dia menjadi CP saya yang penting ya di lapangan dan dia yang kemudian memperkenalkan kami dengan orang-orang lokal gitu ya, yang kemudian kami wawancarai gitu. Jadi dia merupakan resource person yang sangat berharga. Nah juga kemudian teman-teman yang lain karena saya harus wawancara dengan orang-orang di Kementerian Perikanan dan Kelautan gitu ya. Jadi saya cari dari teman saya ke teman yang lain, akhirnya terhubung ya dengan para peneliti di kementerian di KKP itu ya. Jadi mereka menjadi resource person saya yang sangat baik sehingga kami bisa menulis artikel dengan data yang lengkap dan bisa masuk di Q1 Scopus ya. Karena data kami banyak ya, dan lengkap. Nah, kemudian being organized and feeling and control ya. Jadi kita memang harus organize ya, artinya kita harus teratur, termanage dengan baik gitu. Penelitian kita termanage dengan baik. Yang sederhana saja, misalnya Bapak Ibu menulis itu jangan tergantung pada laptop saja, tapi data yang ada itu harus didouble ya, entah itu dimasukkan di cloud, entah dimasukkan di hard disk ya, entah di flash disk, itu apapun itu dari yang sederhana, beberapa cerita ya, karena laptop itu sangat diforsir begitu ya, terus menerus untuk nulis terus banyak diforsir, akhirnya lama-lama tahu-tahu laptopnya ngambek, datanya hilang atau datanya corrupt. Yang lebih parah lagi adalah ada maling masuk ke rumah bawa laptopnya. Itu sudah nggak cerita yang cuma satu kali, tapi beberapa kali terjadi itu. Mahasiswanya sampai nangis-nangis ya, karena semua filenya ada di situ. Ya, file terakhir belum sempat di print, tapi laptopnya sudah hilang dibawa maling. Itu beberapa kali loh terjadi ya, di magister maupun doktor ya. Jadi jangan sampai hal ini terjadi pada Bapak Ibu. Jadi selalu di-save ya, filenya itu di-save, jangan hanya mengandalkan satu sumber saja. Nah, kemudian what is the most valuable thing you earn from the PhD? Ya, apa sih yang kemudian kita bisa peroleh ya dari gelar doktor itu ya, dari gelar PhD itu apa sih? Banyak ya, banyak. Tentu saja terkait dengan knowledge ya. Yang pertama knowledge, pengetahuan. Ketika kita fokus pada satu topik ya, satu topik tertentu kita uplok-uplok gitu, nah itu kita pasti akan mendapatkan knowledge, mendapatkan ilmu. Dan tadi karena riset maka kita mendapatkan network. Dan tentu saja kita mendapatkan experience atau pengalaman. Dan ini pengalaman ini sangat menarik ya. Jadi topik saya itu adalah coastal policy ya. Dan karena coastal policy kita di Indonesia merupakan negara kepulauan, banyak pesisir, banyak pantai yang menarik untuk diteliti gitu ya. Jadi saya senang gitu ya meneliti banyak area. Tapi topiknya coastal policy, environment gitu ya. Penelitian saya yang dari Dikti itu di Pulau Bangka ya, Pulau Bangka pas ketuanya saya dapat 2 tahun. Tapi kemudian di tahun yang kedua itu teman saya ganti jadi ketua, saya anggota dan dapat untuk penelitian yang 3 tahun sampai sekarang. Jadi sampai tahun ini masih ada.
Jadi ngoplok-ngoplok Bangka, Belitung gitu ya, pantainya sangat indah dan senang kami di sana dan bisa menghasilkan beberapa artikel Scopus ya, baik itu jurnal maupun artikel conference ya, international conference ya, itu alhamdulillah bisa gitu ya. Nah kemudian setelah itu saya beralih ke Bintan gitu ya, karena di Kepulauan Riau, Batam, Bintan gitu ya, jadi daerah di situ-situlah ya. Sebelumnya itu di Pantura ya, pantai utara Jawa, di Demak ya. Sekarang penelitian kami itu ada di Pekalongan ya, fokus yang lain yang penelitian kompetisi itu dapat di Pekalongan ya. Jadi tentang rob di Pekalongan ini sedang siap-siap kami mau ke lapangan ya, karena saya baru pulang ya. Jadi yang penelitian di Pulau Nyamuk sudah selesai. Sekarang mau beralih ke Pekalongan, tapi topiknya masih tetap pantai. Ya. Nah, kemudian how do you build your academic life on your PhD ya? Bagaimana kita membangun kehidupan kita ya selama menjalankan program PhD ini? Nah, kemudian advance your research under your topic ya. Nah, tentu saja kita kemudian melakukan riset yang mendalam begitu ya terkait dengan topik kita. Kemudian collaborate with many new partners. Ya. Kita bisa bekerja sama dengan banyak partner-partner baru, baik itu dari dunia akademik maupun dunia birokrasi misalnya ya, karena terkait dengan regulasi. Jadi our academic life itu menjadi menarik gitu ya. Kita bisa mendapatkan teman-teman baru, koneksi-koneksi baru begitu ya, dengan sesama akademisi, sesama peneliti, ya, dengan birokrasi, kemudian dengan teman-teman LSM, dengan masyarakat lokal ya, dan itu sangat menarik. Apalagi ilmu lingkungan itu kan gabungan dari 3 hal ya, ekologi, ekonomi, dan sosial. Nah ini kaya sekali ketika akan diteliti ya. Jadi banyak sekali hal yang bisa disampaikan. Oh ini Mbak Andri WA saya, Bu nanti materinya bisa di-share ke saya, nanti saya kirimkan ke mahasiswa. Sure Mbak Andri, apa saya kirimkan sekarang ya ke Mbak Andri ya, biar mungkin nanti Bapak Ibu bisa sambil melihat. Sebentar, saya kirimkan sekarang saja. Nanti sambil bisa dilihat-lihat di laptopnya masing-masing. Wait. Nah, ini sudah langsung saya kirimkan ke Mbak Andri, ini responsif nih ya. Permintaannya langsung saya indahkan. Tapi sebenarnya sudah mau saya kirimkan, tapi tadi pagi saya tergesa-gesa karena harus menguji di Tembalang karena juga mengajar pagi, jadi berangkatnya pagi-pagi sekali ya. Pagi lah, tidak pagi sekali tapi sangat pagi ya. Karena supaya tidak mondar-mandir gitu atas bawah. Nah, kemudian ini dia challenging ya, balancing study and life, especially those with family. Jadi kita harus balance ya antara studi dan life. Jadi yang selalu harus Bapak Ibu camkan adalah I must finish this dissertation because I can do it. Saya harus selesai ini ya menulis disertasi. Why? Because I can do it. Ya, jadi kita harus pede gitu. Harus pede aja lagi bahwa kita itu akan bisa menyelesaikan kita harus pede bahwa kita bisa menyelesaikan program ini. No other option except finish the study as soon as possible. Accept itu as soon as possible. Jadi no other option, tidak ada pilihan yang lain except finish the study as soon as possible. Ya, sehingga kita harus develop our own strategy ya. Kita harus mengembangkan strategi kita dengan antara lain apa? Melibatkan spouse and children ya. Melibatkan suami atau istri dan anak-anak gitu ya. Jadi nanti diceritain nih loh lagi nulis tentang ini, topiknya ini supaya mereka bisa merasa terlibat dan akan memberikan dukungan penuh gitu ya pada Bapak, Ibu, Mas dan Mbak yang sedang menulis ya. Ini penting sekali. Ya, penting sekali karena keluarga itu merupakan pendukung utama kita ya. Nah, kemudian the most important things which you believe all PhD students should put serious attention ya.
Jadi hal yang paling penting yang harus dianggap serius oleh para mahasiswa PhD. Yang pertama adalah timeline. Jadi bikinlah timeline ya, jadwal, schedule begitu, schedule sesuai dengan persyaratan ya yang diminta oleh Mbak Andri ya di studi. Jadi ini ditulis nanti kapan mau menulis untuk, kapan akan nulis untuk seminar nasional, kapan untuk seminar internasional, kapan untuk jurnal internasional ya, atau jurnal terindeks gitu ya. Itu agar dibuat timeline dan itu pasang gitu ya. Pasang di dinding gitu ya, supaya Bapak Ibu selalu termotivasi untuk melakukan pekerjaan disertasi sesuai dengan target. Ya itu, yang kedua ini target. Target itu diusahakan dicapai melalui timeline ini, ya melalui timeline. Jadi harus sesuai dengan itu ya, meleset. Kalau misalnya meleset kalau itu mendahului bagus ya Mbak Velma ya. Kalau melesetnya karena mendahului ya. Targetnya Desember, tahu-tahu ternyata Juli sudah bisa SHP misalnya. Nah itu kan bagus ya. Ya bagus lah. Ya tapi kalau misalnya targetnya Desember, ternyata Februari, Januari ya oke lah gitu ya. Masih sedikitnya. By the way, Bapak dan Ibu sekalian, kalau saya misalnya berbicara terlalu cepat atau ada hal yang Bapak Ibu ingin tanyakan, silakan saja ya, saya disela ya. Silakan saja langsung, Bu, saya mau tanya atau mau sharing atau mau apapun gitu ya. Silakan, feel free. Ya, saya tidak mengharuskan harus mendengarkan saya sampai selesai, kemudian baru bisa ditanya, mboten nggih? Enggak. Jadi silakan aja pop up gitu ya, question pop up itu di tengah-tengah saya memberikan materi, monggo silakan. Nah, timeline, target, kemudian get connected with your dissertation every day, setiap hari. Saya yakin ini kan semua punya tugas-tugas yang lain ya, selain disertasi, pastilah. Karena kita itu mempunyai peran yang berbagai macam. Sebagai, misalnya saya sebagai ibu, sebagai ASN, sebagai dosen, sebagai anak, ya, sebagai tetangga, sebagai anggota PKK, banyak loh itu. Saya tidak berpartai, ya, Bapak Ibu. Partai saya hanya partai PKK. Ya. Nah, jadi kalau ditanya, Ibu ini simpatisan partai ya? Oh yes, gitu. Partainya apa? PKK. Oh saya anggota aktif loh. Ngumpulin tanaman, ya kan? Bersih-bersih pos kamling. Kemudian senam dengan ibu-ibu, padat itu kegiatannya ya 17-an masak-masak. Oh enggak, saya enggak ikut masak, maaf. Saya hanya mengumpulkan uang dan memesan makanan. Ya enggak sempat masaknya. Nah, tapi itu ya, jadi everyday. Banyak kegiatan kita, tetapi jangan pernah disertasi itu tidak disentuh. Even only see the title. Bahkan ketika hanya melihat judulnya, hanya membuka sejenak. Saya lihat postingan tentang bagaimana orang Jepang mengatasi rasa malas mereka. Salah satu yang saya anggap sangat menarik adalah bahwa mereka melakukan 1 minute, apa ya istilahnya itu, 1 minute attachment gitu, 1 minute attachment, kedekatan walaupun hanya 1 minute. Jadi misalnya di disertasi, saya sibuk sekali hari ini. Oke, sibuk, tapi even only 1 minute, tetap dibuka filenya. Tetap dibuka, lihat judulnya, lihat latar belakangnya, gitu. Ya. Nah, dari yang 1 menit itu nanti akan lama-lama, nggak mungkin lah, hanya 1 menit ya mungkin ya. Dan bisa 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit. Nah, makin lama akan makin banyak. Jangan itu menjadi sesuatu yang dihindari. Sampun ya. Ampun, kadang-kadang begini mahasiswa tuh, sudah selesai teorinya sudah selesai teori, terus santai gitu, santai, wah teori saya udah selesai nih, baru teori loh ya, ya disertasinya belum. Jadi yang utama itu yang harus diutamakan itu adalah penulisannya. Do it bit by bit ya, lakukan sedikit demi sedikit.
must allocate time to read and write. Harus wajib ya mengalokasikan waktu untuk to read and write. Kita tidak akan bisa to write tanpa to read. Ya, kita tidak akan bisa menulis tanpa membaca, mustahil. Sama seperti halnya ketika ini misalnya ini, saya punya segelas air putih. Saya ingin minum air putih. Tentu saja tadi saya menuang air putih di dalamnya, ngaten nggih? Betul ya? Ya. Kalau saya ingin minum teh, berarti yang saya tuang di dalamnya teh. Tidak mungkin saya menuang air putih kemudian saya ingin minum teh dari gelas ini. Tidak bisa. Saya ingin kopi, maka saya harus tuang kopi supaya saya bisa minum kopi. Sama kalau Bapak Ibu mau menulis tentang coastal policy misalnya atau tentang bencana alam, ya yang dibaca tentang coastal policy, tentang bencana alam. Karena tanpa membaca itu mustahil kita akan bisa menulis. Ya, jadi membaca itu harus menjadi sesuatu yang kita wajibkan gitu ya, apalagi terkait topik. Sehingga ketika to read, maka kita bisa to write. Ya, bisa menulis. Nah, kesalahan-kesalahan, mistakes that all PhD students should avoid. Kesalahan-kesalahan yang harus dihindari oleh para mahasiswa S3 yaitu pertama, too ambitious. Terlalu ambisius. Kayaknya saya hari ini mau menulis 4 halaman. Wah, gitu ya. Apa benar bisa nulis 4 halaman? Nanti kalau nggak bisa nulis 4 halaman malah kecewa sendiri ya. Kok cuma 2 halaman ya? Cuman 2 halaman ya. Don't be too ambitious ya. Jadi kita ini sajalah. Ya tetap kita serius, tetapi kita jangan terlalu too ambitious. Kemudian yang kedua, procrastination. Procrastination itu menunda-nunda. Saya mau baca jurnal ini, tapi ntar deh. Nanti kalau saya habis makan malam. Ketika habis makan malam, lihat berita, wih seru nih. Wah ini lagi beritanya Sambo. Wah banyak ada diskusi-diskusi. Wah kemudian kita, wah bagus itu, betul saya setuju itu versi itu. Wah menurut saya gini-gini. Wah lupa kalau tadi melihat TV itu sebetulnya hanya sejenak. Ya, jadi tetapkan waktu. Misalnya, oke, saya harus dialokasikan, harus dialokasikan waktu. Monggo, bagus lagi kalau bikin timeline itu juga ada timetable ya di dinding. Misalnya bangun tidur jam 3:30 ya, kemudian misalnya melakukan kalau Mbak Vilma ya, misalnya Mbak Vilma 4:30 subuhan. Setengah subuhan buka judul aja lah. Membuka judul hanya 15 menit. 15 menit bersentuhan dengan topik disertasi. Misalnya 15 menit mencari jurnal. 15 mencari jurnal. Nemu. Di download, simpan dulu. Karena mau ke kantor. Ya. Nah, nanti pulang harus dialokasikan. Misalnya waktu 1 jam. Betul-betul 1 jam. 1 jam itu kalau bisa HP-nya tuh dipinjamkan ke tetangganya gitu deh. Bisa titip ke tetangganya, titip tetangga sebelah saya titip ya. Pokoknya tiap hari jam 7 jam 8 sampai jam 9 saya titip HP. Apa? Karena kalau enggak, wah itu ada saja 1001 alasan untuk kita menengok HP. Menengok yang tadinya cuma menengok, tahu-tahu sudah setengah jam menengoknya. Tahu-tahu 1 jam. Wih, namanya bukan menengok lagi ya. Kita sudah masuk ke seluk-beluknya ya. Sementara untuk jurnal tuh 1 jam ya. Kok lama menit. Oh, jangan ya. Jangan. Jadi tadi yang sudah pagi tadi jurnal yang sudah di-download, misalnya 2 jurnal sudah di-download, inilah saatnya untuk membaca. Membaca jurnal tadi. Apa ya yang kaitannya dengan jurnal dengan topik kita apa ya? Dan begini, Bapak Ibu Mas dan Mbak. Kita itu sebagai manusia itu punya ingatan yang pendek ingatan kita. Jadi nanti kita mungkin pas membaca itu kita tahu, oh bagus ya jurnal ini isinya ya, oh bagus ya.
oh ini Alinea ini cocok ini dengan topik saya. Oh, Alinea ini juga bagus nih. Alinea bagus, sudah dibaca, ditutup. Dan kita baca jurnal kedua. Wah, ini ada ini, wah bagus ini. Wah, ini bagian ini bagus, bagian ini bagus. Sudah kita tutup. Terus kita weekend. Besok Senin itu kita nginget-inget, kemarin tuh saya baca ada bagian yang bagus itu apa ya? Kayaknya tuh penting banget ya. Mana ya? Jurnal yang mana ya kemarin itu ya? Wah, pokoknya saya baca kok, saya yakin saya buka jurnalnya. Oh, ini kayak jurnal yang ini, dibuka-buka. Aduh, tidak ketemu. Jurnal yang kedua, aduh, tidak ketemu. Mana ya jurnal yang mana ya? Wah, itu tadi, ingatan kita pendek Bapak Ibu. Jadi praktek saya sendiri, karena selalu harus dikejar-kejar nulis laporan penelitian, dikejar-kejar untuk membuat bahan ajar, kejar-kejar mahasiswa. Ini tadi seharian ini saya sudah buka HP, belum saya buka pesannya, tapi saya sudah lihat banyak beberapa pesan. Bu, bagaimana revisinya? Itu ya. Apakah sudah selesai? Wah, itu kan baru harus membaca punya orang lain juga. Nah, kalau saya terlena, ya terlalu banyak membaca disertasi, tesis, skripsi itu, nanti penelitian saya sendiri nggak pegang. Benar-benar nggak ada waktunya. Ya, jadi memang harus mengalokasikan waktu khusus. Kita nggak bisa bilang nggak sempat lihat disertasi, tugasku banyak banget. Iya, tapi ya memang harus dialokasikan waktu. Even 30 minutes, 1 hour, gitu ya. Meskipun ya 30 menit, 1 jam harus wajib tuh dialokasikan. Karena kalau nggak ya nggak kepegang. Time just flies. Waktu itu berlalu demikian cepat. Ini baru awal Agustus, tahu-tahu sudah pertengahan Agustus. Sebentar lagi sudah akhir Agustus. Sebentar lagi awal September. Dan misalnya proposal kok belum nambah-nambah halamannya nih, gitu ya. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Tips yang sangat penting adalah procrastination harus dihindari, marathon instead of sprint itu juga harus dihindari. Kita nggak bisa ngebut, wah sudah waktunya timetable, wah kita harus nulis sekarang nulis. Nanti itu prosesnya tidak seperti itu, tidak semudah itu. Jadi yang pengalaman yang saya praktekkan dan itu banyak membantu saya adalah ketika membuka artikel dan ketika begitu kita menemukan alinea atau kalimat yang bagus, itu langsung saya kasih warna. Biasanya saya kasih warna merah atau hijau atau coklat. Biasanya coklat ya, kalau merah terlalu menyala. Sebelahnya merah itu loh, kalau untuk color itu sebelahnya kirinya coklat tua. Saya kasih warna coklat tua. Terus apa? Langsung saya copy. Jadi seperti begini Bapak Ibu. Sama seperti ketika Bapak Ibu mau membuat rumah. Ya, mau membuat rumah. Nah, saya ingin tahu ketika Bapak Ibu membuat rumah, yang pertama-tama dilakukan apa? Pak Purwono, ada Pak Purwono? Ada. Pak Purwono, kalau Pak Purwono mau membuat rumah misalnya, apa yang pertama-tama Bapak lakukan, Pak? Yang pertama, membangun dari awal nyiapkan dananya dulu, Bu Artuti. Dananya, kalau mau agak ribet ya beli tanahnya dulu, kemudian nanti cari untuk desainnya mungkin ke arsitek atau apa gitu, baru bangun, terus setelah itu menempati. Kalau cepat ya langsung itu beli yang udah jadi. Kalau bangun sendiri berarti Bapak ketemu arsitek dulu kan? Ya, kan bukan berarti ketika Bapak sudah punya uang terus kemudian Bapak langsung beli batu bata, langsung beli semen, langsung beli keramik, bukan toh? Betul. Ya, pertama desain dulu ya. Desain kan, kalau mau bangun rumah sendiri, ya. Desain kan. Sama seperti itu. Ketika Bapak Ibu menulis disertasi, yang terpenting adalah desainnya dulu. Jadi ada bab 1, langsung bikin folder. Bab 1, bab 2, folder ya, bukan file ya, folder ya. Folder 1, folder bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, sampai bab 6, sampai kesimpulan. Sudah ada foldernya. Karena kadang-kadang ketika kita membaca itu, wih, bagus banget ini kalimatnya untuk kesimpulanku. Gitu, bisa itu terjadi. Bisa.
Nah, karena Bapak Ibu sudah punya foldernya, tinggal dibuka folder. Nah, ini nanti kesimpulan. Karena apa ya? Karena proses penelitian, proses penulisan disertasi itu bukan proses yang linear. Bukan proses yang linear seperti kalau kita mandi misalnya, atau kita makan, maaf ya. Kita makan. Maaf. Kita mau makan itu kan kita mengambil piring, mengambil nasi, mengambil sayur, mengambil lauk, baru makan gitu ya. Itu kan linear. Linear. Ya, kita mau bepergian dengan kendaraan kita. Berarti kita harus mengambil kunci, menyalakan, memanaskan kendaraan, kita masukkan barang-barang kita, kemudian kita keluar, ya, buka gerbang, kita keluar, tutup gerbang, pergi. Bukan seperti itu. Disertasi itu adalah proses yang iteratif. Ya, jadi bisa bolak-balik. Jadi jangan bogged down ya, jangan terpaku pada bab 1. Jangan. Bab 1 tuh duplok-duplok sampai sampai segala macam sudah ditulis di bab 1. Jangan. Kalau nemu kesimpulan yang menarik langsung tulis di bab 6 kesimpulan. Nemu hasil yang bagus langsung dimasukkan di bab hasil dan pembahasan. Langsung masuk menemukan misalnya baca-baca artikel jurnal, nemu metode, langsung di-copy masukkan ke metode. Gitu. Tapi sambil menulis sumbernya, jangan lupa. Nah, ini penting sekali ya, penting sekali. Sumbernya harus noted, ya, harus noted di situ. Saya kalau sedang jalan, jadi kadang-kadang apa ya? Oh, saya nemu alinea ini. Alinea langsung saya copy. Bagus ini untuk gambaran umum wilayah. Nah, saya masukkan gambaran umum wilayah. Saya tulis di situ sumbernya langsung. Sumbernya itu di jurnal mana atau di apa ya? Apapun itu langsung ditulis sumbernya, ya. Nah, itu di situ. Nah, sehingga ini akan melawan lupa. Kita akan melawan lupa. Ya, melawan lupa. Jadi kita nggak usah cari-cari lagi. Yang dulu yang topik alinea yang bagus itu ada di mana ya? Kita jangan menghabiskan waktu untuk itu. Karena kita sudah langsung tulis. Tapi itu tadi kenapa saya bilang diwarnai merah tua coklat gitu ya. Nah, itu karena apa? Itu bukan kalimat kita. Yaitu masih kalimat orang. Ya, masih kalimat orang. Jadi, Bapak Ibu, saya gini, bab 1 itu kan harus seperti piramida terbalik kan? Makro, meso, mikro. Dari hal yang sangat umum ke mulai menjurus, kemudian ke hal yang khusus. Misalnya seperti tadi waktu saya menguji tentang ruang terbuka hijau. Kan di bagian awal itu adalah kaitan misalnya tentang global warming. Global warming menyebabkan ini kurang tutupan lahan hijau ya. Tutupan lahan hijau itu adalah kenapa pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang RTH. Kondisi RTH di Indonesia adalah seperti ini. Kemudian kondisi RTH di Jawa Tengah itu seperti ini. Nah, Jawa Tengah kondisinya seperti ini, buruk antara lain di Kabupaten Semarang. Nah, mulai masuk ya. Jadi itu seperti piramida terbalik. Yang umum ya, makro, meso, mikro. Di Kabupaten Semarang khususnya di Kecamatan X itu terjadi bla 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 bla. Nah, itulah nanti akan jadi topik Bapak Ibu. Jangan kemudian menulis pecah pertama tentang Kabupaten Ungaran. Kemudian tentang polisi nasional, Kabupaten Ungaran lagi. Kemudian tentang Jawa Tengah, Kabupaten Ungaran, Kabupaten Semarang. Jadi nanti tidak seperti piramida terbalik, tapi seperti gini. Umum khusus, pusing kita. Ya, pusing kita. Karena nanti kalau kita misalnya menemukan artikel, misalnya artikel tentang RTH yang bagus, yang cocok untuk latar belakang, saya mau copy, mau saya letakkan di mana nih? Nah, kalau kita sudah jelas, oh ini bagian makro, oh ini bagian meso, oh ini bagian mikro, itu akan lebih mudah. Nah, setelah kita dapat macam-macam berwarna-warni gitu ya, misalnya di bab 1, itu saat kita saat kita sedang memetik
kita sedang memetik-metik. Nah, nanti kalau kita sudah lihat ada 2-3 halaman begitu, nah saatnya kita kemudian to write. After to read, then we do writing. Ya, kita menulis. Nah, tadi yang kutipan alinea banyak macam-macam. Tadi kita lihat benang merahnya. Oh, artikel yang merah mirip dengan yang biru di bawah. Nah, biru itu saya bawa ke atas. Oh, nanti ini saya taruh nih. Gitu terus proses itu. Ya, saya bolak-balik tapi dengan warna. Karena warnanya beda, jadi sumbernya tidak akan salah kita mengutip. Nah, terus setelah itu kita jadi menemukan, oh, peneliti ABC mengatakan demikian. Berlawanan dengan peneliti ABC, maka peneliti DEF mengatakan demikian. Campuran antara peneliti pertama dan rombongan pertama dan kedua adalah peneliti KLM. Mereka mengatakan bla 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 bla. Nah, itu kemudian sudah jadi kalimat kita sendiri. Kalau kalimat kita sendiri sudah boleh ditulis dengan warna hitam. Itulah namanya proses kita rephrase, bukan plagiarisme. Karena plagiarisme itu sangat dicela, sangat tercela. Plagiarisme adalah mengutip perkataan orang semata-mata. Semata-mata dari kalimatnya dia, plek, saya ambil. Alineanya dia, plek, saya ambil. Saya rangkai-rangkai. Nanti kalau masuk plagiarism checking, itu nanti akan ketahuan ya. Saya pernah itu artikel mahasiswa saya cek, aduh, bisa-bisanya ya. Ini proposal ya. Proposalnya saya plagiarism checking. Waduh, ternyata 86%. Ngeri ya. 86% plagiarismnya. Wah, terus saja langsung saya kembalikan. Aduh, Bapak, Ibu, jangan sampai 86%. Bagaimana bisa? Nggak boleh itu. Harus rephrase. Menulis ulang kalimat dengan kalimat kita sendiri. Ya, misalnya, Mbak Velma mengenakan kerudung abu-abu Kamis sore hari ini. Bisa kemudian ditulis pada hari Kamis sore tanggal 18 Agustus Velma memilih kerudung warna abu-abu gitu. Ya, untuk dia pakai. Nah, sama kan? Inti kalimatnya sama kan? Tapi cara mengatakannya berbeda. Nah, itu yang disebut dengan rephrase. Ya, untuk bahasa Inggris lebih mudah itu rephrase karena nanti ada fasilitas di situ ya. Thesaurus gitu. Thesaurus itu adalah padanan kata. Ya, jadi misalnya can itu able to misalnya. Saya mau ganti kata ini nanti thesaurus itu akan memberikan pada kita macam-macam katanya. Nah, ada banyak software yang bisa Bapak Ibu manfaatkan yang saya rasa mungkin Bapak Ibu, Mas dan Mbak lebih ahli ya karena lebih mudah dari saya. Yang mudah itu biasanya lebih tidak gaptek ya. Kalau saya memang saya akui ya, memang ya saya sudah dikasih tahu anak saya. Nanti saya lupa lagi, kasih tahu lupa lagi. Kata dia, "Duh Ibu, kok lupa-lupa terus?" Ya wis toh, nggak apa-apa toh. Lagi mana lagi gitu ya. Kan sudah 60 mending ya masih bisa menguasai komputer ya. Oke. Nah, kemudian stage 2, tahapan 2, publishing your papers. It is throughout your publication rather than your PhD that your work will usually become known. Jadi melalui publikasi kita lah maka kemudian pekerjaan kita itu bisa dikenal umum gitu ya. Bukan keseluruhan isi disertasi tetapi adalah publikasi. Publikasi kita lah yang akan dilirik oleh orang ya, bukan keseluruhan isi disertasi. Itu yang akan lebih mudah dikenali oleh orang. If you want to publish, you need to consider how closely you are keeping your publication. Jika kita ingin mempublish, maka kita harus mempertimbangkan ya tentang publikasi kita itu. Think about the future structure of your thesis. Disertasi itu kadang dalam bahasa Inggrisnya itu disebut thesis ya. Jadi kalau kita itu kan tertib ya, skripsi, tesis, disertasi gitu.
ya. Dalam bahasa Inggris kadang-kadang disertasi itu disebut sebagai thesis. Think about the future structure of your thesis as a document so your papers can turn into chapters or subsection of chapters ya. Jadi kita harus melihat tadi kalau kita menulisnya itu sudah terstruktur ya, makro, meso, mikro, maka sebetulnya kita itu juga sudah bisa merangkai-rangkai tulisan ya, calon tulisan kita. Jadi misalnya dari topik disertasi, walaupun kita mau tadi mahasiswa yang tadi saya uji mau menulis tentang RTH di Kabupaten Semarang, tetapi dia sudah bisa sebetulnya menulis tentang RTH di Jawa Tengah. Gitu. Dan itu sudah bisa dianggap sebagai luaran Bapak Ibu gitu ya, karena related dengan the topic of your dissertation atau your thesis ya, karena related. Jadi sudah bisa dianggap sebagai publikasi yang terkait dengan disertasi kita. Ya, dan makanya jangan menunda-nunda untuk menulis. It is a good idea to identify possible publication at an early stage ya. Early stage ya. Jadi kita harus mengidentifikasi kira-kira bisa dipublikasikan tentang apa ya pada tahapan awal. Jangan sampai wait until you have done some work and then wonder if it could make a paper. Ya, jadi jangan sampai menunggu sampai kita sudah menyelesaikan pekerjaan penelitian kita, kemudian kita berpikir-pikir, bisa dibikin paper yang mana ya? Seperti tadi yang saya contohkan, yang kebetulan sedang kami lakukan ya, tadi tentang penelitian kami di Pulau Nyamuk, itu begitu dapat topik nyamuk, itu saya sudah langsung terbayang lokasinya, oh iya ya itu bisa ditulis itu tentang tadi ya PLTS-nya. Nah, jadi artikel pertama adalah tentang PLTS secara umum ya, kebijakan pemerintah terkait PLTS secara umum di Jawa Tengah, kemudian di Pulau Nyamuk itu ada gitu. Jadi baru itu aja, karena untuk international conference itu kan lebih ringan ya, isinya lebih shallow begitu ya, tidak deep ya. Jadi isinya tidak deep, tidak menukik ya, tapi baru di permukaan gitu. Ya itu bisa. Atau seperti ketika kemarin kami penelitian di Bangka Belitung tentang pertama itu tentang topiknya tentang kerusakan lingkungan akibat penambangan timah ya. Kemudian ekowisata di sana, dan topik yang kemudian kami dapat pendanaan di itu tentang KEK di Pulau Bangka. KEK itu kawasan ekonomi khusus ya, yang akan dikembangkan sedang dikembangkan pemerintah di Pulau Bangka. Nah, ketika penelitian lapangan itu kami lihat ada konflik nelayan gitu ya dengan penambang. Dan kami wawancara, jadilah satu artikel tentang konflik gitu ya terkait penambangan timah di lokasi X. Ya, itu sudah jadi artikel. Jadi yang sayap-sayap begitu ya, itu sudah bisa menjadi artikel. Nah, kemudian deciding the right journal for publication. Nah, ketika kita mau submit jurnal, kita harus hati-hati ya, harus betul-betul berpikir jurnal apa ya yang kira-kira cocok nanti untuk memasukkan artikel kita. Nah, journal articles are being rejected because artikel-artikel jurnal kita kadang ditolak karena satu, they are submitted to the wrong journal ya, disubmitkan di jurnal yang salah, yang tidak cocok dengan topik kita. Atau some theses are found lacking, not having a clear statement and a logical argument. Atau kadang memang isinya kurang kuat ya, tidak ada clear statement ya, pernyataan yang jelas gitu, dan tidak ada argumen yang logis gitu ya terkait itu. Jadi memang harus dibikin skema dulu ya sebelum menulis. Jadi nanti namanya itu writing map ya. Sebelum menulis saya biasanya membuat writing map. Dan map ini memang planning itu kan sangat penting. Jika kita tidak membuat perencanaan, maka kita memang merencanakan untuk gagal gitu ya. Itu kata ahli-ahli planning ya. Jadi memang harus ada planning. Planning itu tadi seperti membuat rumah, itu harus bikin desainnya dulu. Di mana kamar tamu, di mana kamar tidur, di mana kamar mandi gitu ya.
Jadi nanti ketika kita belanja ke toko bangunan, begitu nemu bantal, wah ini bantal saya ambil nih, saya taruh di mana? Jelas ditaruh di kamar tidur. Ya. Pergi jalan-jalan nemu keramik, oh keramik bagus untuk kamar mandi, bagus, kita beli. Nanti itu calon untuk kamar mandi gitu kan. Sama seperti ketika kita membaca artikel. Ketika kita nemu satu alinea bagus, oh ini cocok untuk metode. Ini cocok untuk hasil, ini cocok untuk kesimpulan, ini cocok untuk latar belakang, ini cocok untuk kajian pustaka. Nah itu kita sudah punya lemarinya. Jadi folder tadi itu ibarat lemari. Kita sudah punya rak-raknya. Nanti tinggal ditaruh di rak yang atas atau yang bawah atau yang kanan atau yang kiri. Itu tergantung writing map kita. Jadi kita harus membuat peta, ya peta. Jadi misalnya mau menulis tentang pengelolaan wilayah pesisir, jadi yang pertama adalah definisi pesisir. Yang kedua, permasalahan-permasalahan di pesisir. Nah, itu bisa di list ya, permasalahan itu apa. Dan yang kedua apa? Gitu. Map kita itu bisa berubah-ubah ya. Jadi saya punya versi 1, versi 2, versi 3 gitu memang. Di print kemudian diorek-orek begitu. Diorek-orek. Oh, ini nggak cocok. Nanti sambil baca-baca, oh, kayaknya 2 ditukar dengan 3 deh. Oh, 4 ditukar dengan 1 deh. Itu biasa, karena ketika kita sudah banyak membaca, maka kita akan bisa menemukan banyak aspek, ya, banyak sisi. Nah, to be accepted in journal, ya, review of previous relevant research, very short and directly to the point. Ya, betul kan? Jadi, ketika kita agar artikel kita diterima di jurnal, kita harus mereview ya penelitian-penelitian yang relevan yang terdahulu. Jadi state of the art, sisi kebaruan kita itu kan harus jelas ya. Sisi kebaruan kita harus jelas. Jadi misalnya yang tentang penelitian Pekalongan itu di literature review itu adalah bahwa sudah banyak penelitian tentang bencana di wilayah pesisir. Nah, kemudian bencana di wilayah Pekalongan. Nah, bencana wilayah Pekalongan itu penelitian yang terkait apa? Tentang penyebab bencana, dampak bencana, tentang kerugian akibat bencana, gitu ya. Nah, kemudian ada yang nulis kaitan gender dengan bencana. Sudah ada sih yang nulis, tapi masih sedikit, ya. Kebetulan dulu ada bimbingan saya menulis tentang gender dan bencana di Semarang, ya, di Semarang, di sebuah kelurahan, ya, di sebuah kecamatan di Semarang. Itu saya jadikan landasan, ya. Jadi kita itu menulis Bapak Ibu kalau bisa juga mengutip penelitian-penelitian atau tulisan-tulisan kita yang terdahulu juga, gitu ya. Relevant research itu tidak harus orang lain, tapi juga riset kita, riset teman-teman kita. Bapak Ibu nanti jangan sampai mengutip penelitian-penelitian orang di luar negeri, penelitian di UI, penelitian di Brawijaya, penelitian di Unhas, tapi tidak mengutip penelitian teman-teman di Undip. Jangan sampai ya. Jangan sampai, karena jangan lupa bahwa di Undip itu juga scholars-nya banyak, mahasiswanya banyak. Ya, jadi topik-topik yang sudah ditulis oleh kakak-kakak kelas, yang ditulis oleh dosen-dosen di Undip itu silahkan ya, very strongly recommended itu supaya dikutip. Nah, ini kalau kita dalam rangka membantu Undip juga, karena semakin banyak tulisan warga Undip yang disitasi itu akan meningkatkan ranking Undip juga, bagian dari itu. Karena hasil karya orang Undip ini banyak dikutip ya, ada angkanya, ya. Wibometrics ada banyak ranking itu, jadi kita sebagai warga Undip ya membantulah ya terhadap warga Undip. Jadi jangan sampai nanti kita menulis kemudian sitasi terhadap 50 artikel, satu pun tuh nggak ada yang dari Undip. Masa sih nggak ada hasil karya orang Undip yang layak dikutip? Mustahil lah. Coba Bapak Ibu lihat di Google Scholar atau Google Cendekia. Misalnya topiknya Pak Mirza tadi tentang danau, ya. Jadi Pak Mirza menulis tentang Google Scholar Tri Suprobo
Pati gitu ya, Bu Naning. Lah Bu Naning biasanya lihat Bu Naning di Google cendekianya Bu Naning biasanya Bu Naning nulis dengan siapa? Misalnya dengan Pak Jamari. Nah, Bapak lihat Google Scholar, Google cendekia Jamari, Udip gitu ya. Nanti lihat hasil-hasil karyanya Pak Jamari. Pasti ada itu yang cocok 1-2 dengan yang sesuai dengan topik Bapak. Pasti ada. Jadi jangan melupakan warga Undip sendiri ketika mengutip ya. Nah, kemudian follow strictly the journal's formal requirements. Masing-masing jurnal itu mempunyai gaya selingkung sendiri-sendiri. Gaya selingkung itu gayanya yang khas dia. Gaya khas dia, entah itu bagaimana bentuk hurufnya, karakter hurufnya, bagaimana cara menulis daftar pustaka gitu ya. Itu masing-masing mempunyai ciri khas. Nah, kalau kita mau memasukkan artikel ke jurnal A, make sure ya bahwa kita sudah mengikuti strictly ya dengan ketat persyaratan atau gaya selingkung jurnal tadi. Oke ya. Kemudian ask several colleagues to give you as much feedback on the work before submitted ya. Jadi bisa juga artikel jurnal itu Bapak share ke teman gitu ya, ke teman, ke kolega begitu ya, sehingga bisa mungkin mendapatkan feedback terkait dengan artikel tadi sebelum disubmit ya. Nah, kemudian stage 3 ya, tahap 3, making sense of the literature ya. Nah, tadi organizing the file and develop a database for references ya. Nah, jadi jurnal-jurnal artikel yang sudah kita kutip tadi itu ada diatur ya, diatur supaya dikelompokkan gitu ya, develop a database. Jadi ada database terkait jurnal-jurnal kita. Jadi kalau bab 1, saya nulis ya penelitian itu bab 1 itu kan berarti pendahuluan. Nah, ada memang folder khusus jurnal articles gitu. Nah, jurnal articles nanti kemudian bisa dikelompok-kelompokkan jurnal articles related to apa aspek A, aspek B, aspek C. Nah, kemudian kita gunakan modelnya EndNote ya, bukan footnote ya, tapi EndNote. EndNote itu memanage daftar pustaka menjadi lebih teratur ya. Kita bisa gunakan software ya terkait dengan itu, mau menggunakan model apa ya. Kemudian sambil menulis, otomatis daftar pustaka ada di bawah tulisan kita. Kalau kita menggunakan apa itu softwarenya ya Allah, saya tuh Mendeley misalnya ya, Mendeley yang menggunakan Mendeley. Nah, dengan sistem itu nanti ketika kita mengutip nanti otomatis daftar pustaka sudah ada di bawah. Nah, kemudian ada standar ilmu sosial itu menggunakan standar Harvard ya misalnya. Kemudian apa 5 ini kita next page ya. Apa 5th ya itu menggunakan model ini ya. Jadi misalnya nama orang bold BL 2007, kemudian judulnya itu pakai italic, ditulis dengan italic. Kemudian Boston ME, Massachusetts ya ME. Kemudian titik 2 itu penerbitnya Pearson Education, Allen and Bacon. Nah, kemudian dan seterusnya. Ini modelnya model beberapa contoh model AP5 ya. Ini contoh-contohnya menulisnya seperti itu. Nah, sekarang first pass of the making sense of the literature. When you first come to an area of research, you are filling in the background in a general way, getting a feel for the whole area, an idea of its scope, starting to appreciate the controversies, to see the high point, and to become more familiar with the major players. Ya. Jadi ketika kita pertama masuk ke satu bidang riset, misalnya tadi coastal policy, gitu ya, kaitannya dengan ekoturism atau kaitannya dengan manajemen bencana, gitu ya. Nah, ini kita harus mempunyai pemahaman background yang cukup jelas ya tentang hal itu. Nah, jadi kita mempunyai getting a feel gitu ya, kita intake dengan seluruh topik yang terkait dengan coastal policy misalnya, kontroversi yang ada di dalamnya. Ya, kemudian
siapa sih tokoh-tokoh penulis dan terkenal tentang topik itu, siapa sih? Gitu. Ya, Bapak Ibu mesti kenal itu ya dengan pemain-pemain utama. Jadi misalnya di jurnal Coastal Policy itu siapa ya penulis yang paling sering nulis artikel tentang itu ya. Tadi dicari dengan software itu tadi bisa. Nanti ada mata kuliah ya tentang metode penelitian. Kalau nanti bisa dilihat di internet. Saya yakin Bapak Ibu ini jauh lebih canggih lah. Ya. Kemudian second part, you are still reading and perhaps needing to reread some of the literature. Ya, jadi membaca itu tidak cukup sekali ya untuk get the feeling ya terhadap satu artikel. Jadi kemudian kita harus baca lagi gitu ya, supaya kita lebih familiar begitu ya terhadap topik yang ditulis itu. You are thinking about it as you are doing your research, analyzing text or data. You are able to talk about it easily and discuss it. It's now becoming part of you. Ini yang sangat kita inginkan ya. Becoming part of you. Jadi kita berpikir ketika kita mengerjakan riset ini, kita menganalisa ya artikel-artikel, data-data yang terkait dengan itu. Sehingga kalau kita sudah mudeng dengan topik tadi, maka kita akan bisa berbicara, mendiskusikan hal itu dengan lancar. Jangan sampai topik kita itu kita belum begitu mudeng sehingga ketika mau tanya ke orang ahlinya gitu ya, mau tanya ke ahlinya itu kita terbatas gitu pertanyaan kita. Karena apa? Terbatas pertanyaan kita karena kita mungkin kurang membaca gitu ya. Kurang membaca sehingga pengetahuan kita kurang. Kalau pengetahuan kita kurang, maka kita tidak akan bisa bertanya. Tidak akan bisa menulis apa yang mau kita tulis kalau kita tidak punya pengetahuan yang cukup tentang topik tertentu ya. Mau tanya apa, nggak bisa. Nah, kemudian at deeper level than before ya, yang lebih mendalam dari ini, you are now not only looking at findings, jadi kita tidak hanya mencari temuan-temuan ya, but are looking at how others have arrived at their findings. Jadi kita tidak selfish ya, tidak selfish egois bahwa kita hanya fokus pada temuan-temuan kita, tapi kita juga melihat bagaimana ya orang-orang lain bisa menemukan temuan-temuan mereka itu. Jadi kita belajar dari mereka. You are looking at what assumptions are leading to the way something is investigated. Jadi kita juga melihat bagaimana orang-orang itu membangun asumsi-asumsi ya, sehingga kemudian mereka bisa melakukan penyelidikan ya lebih lanjut terkait dengan topik itu. Kadang-kadang membaca jurnal itu asik ya, sangat asik karena saya bisa kadang sangat terpesona gitu ya, sangat terpesona pada beberapa jurnal. Bagusnya ya jurnalnya, nulisnya bagus, datanya bagus, nulisnya runtut, bacanya enak gitu, dibaca itu enak gitu. Itu sangat challenging begitu ya. Gimana ya supaya kita bisa nulis seperti itu gitu. Nah, memang by practice ya, dengan latihan. Bagaimana kita bisa menulis dengan baik itu butuh effort memang. Ya, butuh effort. Ada gaya-gaya tertentu ya. Masing-masing orang mempunyai gaya menulis atau selingkungnya masing-masing gitu ya. Dan itu khas. Jadi kadang-kadang itu kalau mau mengutip dari orang lain itu bisa ketahuan juga gitu ya, karena ini kalimatnya yang di atasnya gayanya seperti ini, kok mendadak muncul satu alinea yang gayanya sangat beda gitu. Wah, ini pasti belum di-rephrase. Ini pasti plagiarisme nih di bagian itu. Itu bisa kelihatan karena masing-masing orang tuh punya gaya. Ini kan, you are looking for genuine differences in theories and concepts ya. Jadi kita melihat genuinity, melihat state of the art, melihat keaslian ya. Teori-teori yang sudah ada, konsep-konsep yang sudah ada itu seperti apa. Nah, kita harus menemukan celah ya, karena itu disertasi, dituntut dari disertasi. We have to be able to find something new. Ada kebaruan. Pasti itu ketika ujian pasti ada yang tanya. Apa kebaruan dari tujuan penelitian Anda? Apa kebaruan dari temuan penelitian Anda? Ya, itu pasti ditanyakan. Pasti itu. Ya, pasti. Nah, you are gaining an understanding of the field
developed in the way it did. Ya. Jadi kita dengan banyak membaca, jadi kita bisa paham tentang bidang atau area topik kita, ya, bagaimana berkembang, isinya tentang apa saja, kontroversi, pertentangan, pro cons, atau apapun yang ada di topik kita itu kita jadi tahu. Ya. You have a sense for where it might be going, sehingga kita mempunyai sense, ya. Ini perdebatan tahun 4 bulan seperti ini, 5 bulan seperti ini, 60, 70, 80. Nah, kira-kira perdebatan yang akan datang tentang apa ya? Misalnya kalau ilmu saya yang di FISIP itu administrasi publik, ini kebijakan publik itu akhir-akhir ini trennya begini ini nih. Nah, kira-kira tren yang akan datang gimana ya? Karena dengan kemajuan IT, ya, dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan software, nah kira-kira nanti kebijakan publik itu arahnya akan kemana? Kondisi lingkungan itu akan seperti apa? Itu arahnya akan kemana? Nah, itu akan bisa dilihat. Ya. Stage 4, tahap 4, dealing with data. Nah, sekarang sudah sampai ke data nih, ya, setelah research topik kemudian sampai ke data. Think carefully about the structure of your data regardless of which method you use. Jadi kita harus berpikir hati-hati, ya, memilih metode yang akan kita gunakan sehingga kita bisa membuat struktur data yang bagus. Ya, kita bisa mendapatkan data yang bagus. Dan ini memang kadang tidak mudah, ya. Terakhir kemarin ketika kami menulis untuk jurnal sustainability yang Q1 itu pergulatan panjang 7 bulan itu saya nulisnya. Aduh, setengah mati, ya. Setengah mati. 7 bulan itu tergolong cepat, ya, karena memang kami cari Q1 yang open access. Kalau open access itu semua orang bisa akses, ya, sehingga memang bayarnya ke jurnal itu mahal. Ya, tapi kalau yang close access, yang ketika orang mau mendownload itu harus bayar, maka biasanya kita bisa gratis, ya, nulis di situ tuh gratis, memasukkan artikel di situ gratis. Nanti penerbit itu akan dapat fee biaya itu dari mereka yang mendownload. Ya memang ini, ya, dunia itu tidak adil, ya Bapak Ibu. Kita menulis susah-susah, kemudian mencari topiknya susah, penelitian lapangan susah, jadi data susah, nanti mau masukin itu juga harus bayar. Ya, tapi itulah mekanisme di dunia persilatan jurnal, ya. Jadi itulah yang terjadi. Ya, persilatannya itu. Kalau nanti mau yang tidak Scopus, ya berarti bayarnya lebih murah, ya, jurnal internasional biasa. Sambil cari-cari memang jangan sampai dapat jurnal yang abal-abal, ya, karena kalau abal-abal tidak akan dianggap, tidak akan diterima sebagai bagian dari luaran mata kuliah. Kan ada penelitian 1, penelitian 2 gitu, ya, penelitian 3. Nah, itu kan masing-masing ada outputnya. Kalau jurnalnya itu artikelnya terbit di jurnal abal-abal tidak akan dianggap, ya, tidak akan terpakai. Atau jurnalnya sudah discontinued ketika terbit artikelnya. Ketika memasukkan masih continued, tetapi ketika pas terbit pas discontinued, wah itu sangat merugikan, ya, untuk kita. Organize your data in a structured way that reflects the intended method, which are your independent variables, which are the dependent. Ya. Jadi data itu harus dikonstruksikan sedemikian rupa, gitu, ya, dengan metode yang bagus sehingga akan jelas mana variabel dependent, mana variabel independent, gitu, ya. Misalnya kita akan menguji hubungan antara dua atau antara satu kelompok variabel dengan satu variabel misalnya, ya. Itu harus jelas. Kemudian stage 5, ya, writing up, ya, sudah menulis. You need to develop a picture of the thesis as a whole to have a clear idea of the argument or unifying theme and how to structure it, as well as to understand the relevance and the role of each part. Ya, jadi kita perlu mengembangkan, ya, gambaran umum yang jelas, ya.
disertasi atau thesis kita itu secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang jelas ya, terkait dengan satu pokok bahasan, atau kita menggabungkan beberapa tema tapi harus distruktur sedemikian rupa bagus itu susunannya sehingga akan jelas relevansi masing-masing bagian itu. Nah, kemudian reread the literature or read the new one to support your arguments. Kita harus reread tadi ya, harus baca lagi. Jadi misalnya tadi kita sudah download ya, pagi tadi Mbak Velma sudah download 2 artikel jurnal. Nah, malamnya kemudian dibuka, kemudian sudah di-highlight, dikasih warna merah, mana yang bagus. Kita mungkin perlu balik lagi ya, kita perlu balik lagi ke artikel itu, lihat-lihat lagi, baca-baca lagi. Sering loh kemudian nemu insight ya, menemu sudut pandang yang berbeda yang ini bagus nih. Ini bagus ternyata, kasih highlight lagi, kutip lagi gitu. Tapi jadi satu artikel itu bisa macam-macam. Satu bagian dikutip untuk pendahuluan, satu bagian dikutip untuk metode, satu bagian dikutip untuk hasil, satu bagian dikutip untuk kesimpulan. Bisa macam-macam. Dan itu tadi ya, as long as selama kita menyebutkan sumbernya, itu kita tidak plagiat, kita tidak berdosa. Ya. Jadi sepanjang nanti pokoknya Bapak Ibu nulis ini menurut pendapat si X, bla 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 bla. Sejalan dengan pendapat si X, maka Y mengatakan bahwa bla bla bla. Bertentangan dengan X dan Y, Z mengatakan bahwa bla 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 bla. Boleh. Ya, jadi plagiarisme itu dilarang ketika tidak refresh dan ketika tidak menyebutkan sumbernya. As long as ya sepanjang sumbernya itu disebutkan, that's okay. Ya, tapi tadi selain disebutkan sumbernya juga harus di-refresh ya, tidak semata-mata kemudian dikutip begitu saja. Stage 6, finishing touches. Nah, writing an abstract, a really mini thesis itu adalah hanya 700 kata. Jadi yang namanya abstrak itu betul-betul itu ringkas. Kalau masih proposal kita nggak perlu bikin abstrak ya. Abstrak itu dibikin kalau sudah selesai. Ya, saya masih menerima beberapa proposal yang sudah disertai abstrak. Jangan, abstrak itu nanti kalau semua sudah selesai. Karena abstrak itu mempunyai struktur yang jelas. Ya, ada 7 bagian di dalam abstrak nanti untuk pelajaran berikut ya. Ya, harus ada latar belakang, harus ada pertanyaan, penelitian, harus ada metode, kemudian ada temuan. Nanti di bagian bawah itu ada implikasi dari temuan ya, atau implikasi dari temuan kita ya. Jadi what was done, why was it done, how, what was found, what is the significance of the findings. Jadi 5W1H, 4W1H, ya, 4W1H. What, why, where, when, kemudian who, how, ya, 5W1H. Ini supaya diadakan. Nah, kemudian revising and editing, kemudian submission. Ya, jadi di revise, edit, baru kemudian disubmit. Ya, jadi ini dinikmati, proses ini dinikmati. Submit itu bisa kalau artikel jurnal berarti ke redaktur, ke editor. Kalau itu sudah merupakan dokumen disertasi, berarti submit itu ke promotor dan ke kopro. Ya, jadi ini Bapak Ibu, kemarin yang barusan lulus itu Bu Eko, itu manajer loh di PKT, Pupuk Kaltim, dan sangat sibuk, tetapi juga menulis disertasinya sangat disiplin. Tadinya pertama-tama tulisannya mirip laporan perusahaan, ya. Jadi karena terbiasa menulis laporan di perusahaan ya. Kemudian dikomplain promotor, kemudian saya beri contoh-contoh disertasi yang sudah jadi, kemudian gini ya nulis disertasi, seperti bikin cerita ya. Ya, kalau laporan pabrik itu kan to the point ya. Ini data ini. Tapi kalau disertasi tidak bisa. Disertasi itu seperti cerita ya. Tadi ada alurnya. Ya, ada alurnya, ada mengapa ini terjadi, ada penjelasannya begitu.
Nah itu jadi tipsnya adalah temukan topik yang cocok, yang sesuai. Kemudian 2, touch it every day, ya, harus disentuh setiap hari. Jangan pernah dilupakan. Karena begitu dilupakan, itu procrastination, ya. Ditunda-tunda, hari ini saya nggak buka, sibuk banget. Ternyata besok lebih sibuk. Besoknya lagi lebih sibuk lagi. Ternyata tahu-tahu sudah 2 minggu ya nggak buka disertasi. Time flies. Nah, waktu berlalu begitu cepat. Ya, jadi memang inilah hal yang harus kita waspadai. Ya. Jadi tadi kok saya belum mendapatkan pertanyaan ya? Apakah sudah sangat jelas? Yang saya ragu-ragu nih, apa iya sudah sangat jelas? Ya, saya sambil mematikan laptop ini. Nanti saja deh. Ya, oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu, Mas dan Mbak? Ada Bu. Oh ya. Ya, siapa itu? Mas Sewu? Pak Mulyadi kah? Bukan dari Pak Tri. Oke, silakan. Ya, terima kasih Bu Hartuti. Kenalkan, nama saya Tri Hendrawan Budianto dari Bangka Belitung, Bu. Oh, Bapak dari Bangka Belitung. Ya. Pulau mana, Pak? Saya di Pangkal Pinang, Bu. Oh, Pangkal Pinang, jadi Bangka ya? Iya, betul. Oke. Ya, Pak. Ya. Bapak mau menulis tentang apa di Bangka Belitung? Tentang kolong, Bu. Oh, kolong. Bekas penambangan? Ya, pasca penambangan. Yaitu tentang air, kerusakan air sama kerusakan sekitar kolong, Bu. Terus kemudian perbaikannya menurut ilmu sipil yang nanti, karena saya backgroundnya dari teknik, Bu. Teknik sipil, oh iya. Nanti akan kita kolaborasikan dengan teknik seperti apa antara sipil, ilmu lingkungan tersebut dengan pakai sensor apa saja yang bisa kita dalamin atau diperbaiki segera. Demikian, Bu. Rencana saya ke sana, Bu. Oh, topik yang bagus, Pak. Ada mahasiswa DIL terdahulu namanya Pak Kiswanto. Itu beliau menulis tentang pemanfaatan kolong untuk apa ya? Lupa saya. Tapi itu bekas penambangan batu bara di Kalimantan dan di Aceh ya, kelihatannya penelitiannya di 2 lokasi itu. Bapak nanti kalau ke DIL bisa ke perpustakaan pasca dan bisa melihat disertasinya, Pak. Atau Bapak search Google Cendekia Kiswanto gitu. Universitas apa ya Aceh itu? Saya kok sekarang lupa ya. Oh ya, Maulana ya. Apa ya? Maulana. Syekh Kuala. Bukan Syekh Kuala, bukan itu. Saya lupa. Tapi coba Bapak, ya, saya juga belum pernah lihat. Bapak coba lihat Google Cendekia Kiswanto gitu ya. Penambangan, Kiswanto penambangan atau apa, nanti kan mungkin akan muncul Pak artikel itu. Itu Pak Kis nulis tentang itu. Ya, kolong-kolong itu. Nah, ketika Bapak membaca artikelnya Pak Kis, maka Bapak lihatlah daftar pustakanya, ya. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membaca sebuah artikel, lihat daftar pustakanya. Dari daftar pustaka itu mungkin ada yang cocok yang Bapak Ibu cari gitu. Tinggal di copy aja, kemudian di search di Google gitu ya. Nah, nanti akan dari artikel itu Bapak Ibu buka, daftar pustakanya nemu lagi gitu. Jadi kita akan progres itu dari itu, ya. Itu dari itu. Ya, jadi menemukan artikel itu bisa kadang-kadang artikel itu judulnya itu tidak cocok dengan tidak mencerminkan persis isinya. Jadi pernah ada artikel misalnya begini, menggambarkan tentang birokrasi yang terlalu gebuk gitu ya.
di topik saya administrasi publik, birokrasi yang terlalu gemuk sehingga birokrasi tidak bisa bergerak. Judul artikelnya apa, Pak? Elephants cannot fly, gitu. Elephants cannot fly, gajah tidak bisa terbang, itu judulnya. Nah, kalau saya mencari birokrasi, kita cari-cari judulnya, nggak ketemu elephants, nanti mungkin yang nemu orang biologi ya, padahal isinya bukan tentang biologi. Ya. Jadi membuat judul yang menarik itu juga salah satu trik supaya jurnal kita itu diterima gitu. Ya, karena orang menjadi penasaran nih, apa ya, mau nulis apa sih? Ya sudah, selamat Pak Tri. Nanti monggo silakan kalau menulis itu topik yang bagus. Pak Tri Hendrawan ya. Oke, monggo Pak. Ada lagi teman-teman yang lain? Ada? Oke. Baik, kalau tidak ada, matrikulasi ini akan saya tutup karena saya akan ada kegiatan lainnya ini kebetulan. Tapi tidak tertutup kemungkinan ya Bapak Ibu, silahkan kontak saya seandainya ada hal-hal yang bisa saya bantu begitu ya. Nanti silahkan kontak lewat Mbak Andri gitu ya. Seandainya ada yang bisa saya bantu. Materinya ini sudah saya share ke Mbak Andri. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa download itu. Ya, apapun itu selama saya masih bisa membantu, saya akan dengan senang hati membantu panjenengan ya. Dan doa saya adalah Bapak Ibu tidak terlalu lama di deal ya. karena segera selesai. Senang berteman dengan Bapak Ibu, tapi kan jangan masuk grup student terus. Nanti supaya segera ganti grup, masuk ke grup alumni gitu ya. Mudah-mudahan nggih. Iya. Semangat nggih, semangat banyak berdoa itu tadi. Keep up it every day. Jadi setiap hari harus dibuka disertasinya walaupun kalau sangat tergesa-gesa hanya lihat judulnya. Tapi itu membuat ingatan itu akan ada terus di otak kita ya, supaya otak kita tuh keep connected gitu ya terhadap topik. Demikian. Kalau ada yang masih salah-salah, masih kurang-kurang, saya mohon maaf. Terima kasih Mbak Andri yang sudah memfasilitasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Oke, monggo. Terima kasih banyak.